Halo, ketemu lagi di Hobi Kayu. Di video sebelumnya tentang manual tools, yang rekomendasi manual tools, itu saya sempat mention handplane merek Celery. Terus kemarin juga di Instagram ada yang request saya review. Terus bedanya apa? Atau bedanya di mana dengan yang Stanley? Kayak ini Celery. Ini Celery handplane nomor 4. Harganya sekitar 400 ribuan. Jadi ya masih mahal. Kayak untuk blade-nya atau untuk mata pisaunya, dia sama seperti Stampik. Jadi ukurannya mata pisau lebar itu di 4,5 cm kurang lebih. Sedangkan kalau untuk yang Stanley dia di 5 cm untuk lebar mata pisaunya. Jadi yang Stanley lebih lebar mata pisaunya. Terus kalau untuk panjangnya sama, nggak terlalu jauh beda. Terus untuk handle-nya mirip-mirip plastik. Terus untuk gripnya nggak terlalu nempel ke pengunci atau pengatur pisau, jadi masih ada ruang. Terus kalau untuk beratnya nggak terlalu jauh beda. Beratnya pas. Kalau buat saya beratnya pas, karena kalau handplane saya suka yang berat, biar pada saat nyerut, kalau berat dia membantu menekan ke bawah. Oke, terus kalau untuk build quality ya so-so lah, dengan harga 400 ribuan. Kalau dibandingkan Stanley Belly ya hampir sepertiganya. Kalau dibandingkan dengan yang Stanley Handyman ya setengahnya. Tapi ya bisa diterima, build quality-nya bisa diterima. Cuma nggak tahu kenapa di bagian logonya ini dia kosong. Mungkin ini produk OEM kali ya. Kayak ini baru. Ini Celery baru, jadi belum diapa-apain, belum disetting, baru keluar dari boxnya. Ini shoe-nya ini tadi sempat saya coba sedikit dan lumayan cukup flat. Oke, kita akan coba setting mata pisaunya. Oh ya, ini untuk kemiringan mata pisau ini agak goyang. Nanti kita cek bisa dibenerin atau enggak. Ininya memang agak sedikit goyang, terlalu loose, terlalu longgar. Jadi mungkin nanti bisa digetok atau bisa ditekan lagi nih pakai tang. Oke, kayaknya kita akan asah dulu mata pisaunya. Ini mata pisau standar kayaknya. Chip breakernya oke. Mata pisaunya juga kayaknya bawaannya udah tajam tapi belum di setting. Oke, kita akan ratain dulu kita akan ratain shoe-nya dulu. Ini kertas amplas 240. Ini buat kita ngeratain shoe-nya. Buat ngelihat bagian mana yang tinggi, bagian mana yang rendah. Nah, kalau buat ngeratain pakai amplas, pastikan mejanya itu flat. Kalau misalkan teman-teman nggak yakin, teman-teman bisa kasih ubin atau granit atau keramik atau kaca. Ini bagian di sini dia tinggi. Ini kalau diperhatiin lebih dekat atau lebih jelas, handle-nya ini agak miring sedikit. Jadi nggak siku dengan shoe-nya. Dia agak miring sedikit. Kalau mau dilurusin berarti tinggal diganjel bagian sininya. Ini kita ganjel, atau yang sebelah sini kita amplas sedikit handle-nya. Oke, untuk mata pisaunya ini masih yang standar, bevel standar. Jadi kita akan bikin flat dulu bawahnya, terus nanti kita akan bikin bevel tambahan di ujung. Oke, ini bagian ini dia tinggi, ini juga tinggi, yang ini dia lebih rendah. Jadi mesti kita amplas sedikit. Yang penting nggak terlalu jauh tinggi rendahnya. Nggak harus sempurna. Tidak harus sempurna flat.
Untuk amplasnya, untuk batu asah yang saya pakai ini yang double, jadi kasar halus. Terus kalau nggak salah ini 1000, 3000, 6000. Kalau teman-teman punya honing jig akan lebih mudah. Ini air biasa, cuma saya kasih Mama Lemon sabun biar lebih, nggak tahu, saya lebih suka aja kasih sabun biar lebih licin dan biar lebih wangi. Jadi saya pakai yang kasar dulu. Kalau teman-teman belum punya batu asah, bisa juga pakai kertas amplas yang lembaran. Bisa pakai 300, 1000, terus 5000. Nah, ngasahnya itu ditekan pada saat kita mundur. Jadi pada saat maju jangan terlalu ditekan, jadi tekannya pas mundur aja. Jadi kita akan lihat bagian mana yang tinggi dan bagian mana yang rendah. Ini di bagian sini dia lebih tinggi. Oke, tanda spidolnya udah habis atau udah hilang. Berarti dia sudah flat atau sudah rata. Terakhir kita asah lagi sampai tanda spidolnya hilang lagi. Jadi ini buat terakhir. Oke, terakhir kita akan bikin bevel lagi, bevel tambahan di ujung. Jadi yang sudutnya lebih kecil. Jadi kita bikin bevel sini. Jadi dibikin miring lagi. Kalau pakai honing jig tinggal dimundurin mata pisaunya. Kalau saya biasa mundur mungkin sekitar 5 mili. Nah, kalau untuk ngasah, terus juga settingan bevel, terus juga flatness, itu apa ya, bisa dibilang kebiasaan, selera, dan tergantung nanti digunakan untuk apa. Jadi settingan nanti beda-beda. Kalau ini kita setting untuk smoothing, jadi untuk menghaluskan. Terbalik. Oke, kita tes dulu. Kalau dia berat itu enak, jadi kita nggak perlu neken tenaga terlalu kencang ke bawah.
Oke, itu dia review singkat sama cara saya setting handplane untuk smoothing, bisa juga buat ngeratain tabletop. Seleri nomor 4 handplane lumayan. Kalau dari feel pemakaian sih nggak kalah lah dengan Stanley. Tapi mungkin belum bisa dibilang value for money karena harganya masih di atas 300.000. Oke, kalau pertanyaannya apakah layak dibeli? Layak. Ini layak dibeli. Ini jauh lebih oke dibandingkan Stamfik itu atau yang sejenisnya. Oke, semoga bisa memberikan informasi buat teman-teman. Semoga bisa menjawab juga pertanyaan yang kemarin. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.